warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kutsma Sari, mahasiswi dari Universitas Islam Al-Di Makassar dengan NIM 903111855 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ilmu Ekonomi B angkatan 2018. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi yang berjudul Mekanisme Kerja Pasar dalam Perekonomian Islam. Untuk mengetahui lebih lanjut materinya, silakan simak video penjelasan berikut ini. Pasar pada masa Rasulullah. Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Bahkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis. Demikian pula Khulafaur Rasyidin dan kebanyakan sahabat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah terjun langsung dalam kencah pasar sejak berumur 7 tahun hingga dewasa, baik dengan modal sendiri maupun melalui kemitraan atau bersama Khadijah dengan sistem mudaharabah atau musyarakah yang merupakan sistem yang lazim saat itu. Artinya bahwa Rasul sendiri merupakan pelaku pasar sejak beliau kecil, sehingga beliau menjadi pemimpin yang arif saat menjadi pemimpin di Madinah yang dapat mengontrol mekanisme pasar yang berjalan. Prinsip-prinsip pasar. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip. Pertama, ar-rida, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak atau freedom kontrak. Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Kedua, berdasarkan persaingan sehat atau fair competition. Pasar dalam pandangan sarjana Muslim. Pertama, mekanisme pasar menurut Abu Yusuf 731 sampai 798 Masehi. Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam bukunya Al-Kharajian, membahas prinsip-prinsip perpajakan dan anggaran negara yang menjadi pedoman kekhalifahan Harun al-Rasyid di Baghdad. Pasar dalam menentukan tingkat harga, meskipun kata permintaan dan penawaran ini tidak ia katakan secara eksplisit. 2. Evolusi pasar menurut Al-Ghazali 1058 sampai 1111 Masehi. Al-Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali banyak membahas topik-topik ekonomi termasuk pasar. Dalam karyanya tersebut, ia membicarakan barter dan permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi terjadinya pasar termasuk bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga. Ketiga, pemikiran Ibnu Taimiyah. Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar banyak dicurahkan melalui bukunya, yaitu Al-Hisbah fil Al-Islam dan Majmu' Fatawa. Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai hal ini sebenarnya terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi ia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum, beliau telah menunjukkan the beauty of market atau keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi. Keempat, mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun 1332 sampai 1383 Masehi. Ibnu Khaldun sangat menghargai harga yang terjadi dalam pasar bebas. Namun ia tidak mengajukan saran-saran kebijakan pemerintah untuk mengelola harga. Ia lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Hal ini tentu saja berbeda dengan Ibnu Taimiyah yang dengan tegas menentang intervensi pemerintah sepanjang pasar berjalan dengan bebas dan normal. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Pada dasarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan sebagai berikut. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu
dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut, di mana hubungan berbanding terbalik, yaitu ketika harga meningkat atau naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun, dan sebaliknya apabila harga turun, jumlah barang meningkat. Faktor-faktor penentu permintaan. Pertama, harga barang yang bersangkutan. Kedua, pendapatan konsumen. Ketiga, harga barang yang lain terkait. 4. Selera konsumen. 5. Ekspektasi atau pengharapan. 6. Masalah. Adapun pengertian keseimbangan. Keseimbangan atau equilibrium menggambarkan suatu situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar permintaan dan penawaran berada dalam keadaan seimbang, sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar dan kuantitas sudah tidak lagi berubah. Dalam keadaan ini, harga dan kuantitas yang diminta akan sama dengan yang ditawarkan, sehingga terjadilah transaksi. Proses tercapainya keseimbangan. Proses terjadinya keseimbangan dalam pasar dapat berawal dari sisi mana saja, baik dari permintaan ataupun penawaran. Perubahan keseimbangan. Yang pertama, perubahan berasal dari sisi permintaan. Kedua, perubahan berasal dari sisi penawaran. Ketiga, perubahan berasal dari sisi penawaran dan permintaan.